Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Dunita Yuliantika, yang akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, di sini terdapat berbagai macam alat pencernaan seperti kelenjar lidah, faring, lidah, gigi, esofagus, hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan juga anus. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan juga membantu untuk mendorong makanan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung yang berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Kerongkongan berbentuk seperti pipa yang panjangnya kira-kira 25 cm. Pangkalnya terletak di leher dan di belakang tenggorok. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini sering disebut dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia asam lambung atau HCl serta enzim pepsin, renin, dan juga lipase. Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh gerak peristaltik. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Selanjutnya yaitu usus besar. Makanan yang tidak dicerna di dalam usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar dan diubah menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu dalam proses pembusukan. Fungsi penting dari usus besar yaitu untuk penyerapan kembali air. Usus besar terdiri dari bagian yang naik yaitu mulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan juga otot lurik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan pencernaan. Beberapa gangguan pencernaan yang akan kita bahas yaitu ada diare, gastritis, dan juga MAH. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang paling banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut penderita terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar mengalami iritasi. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang menderita diare, salah satunya yaitu karena penderita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis atau mengandung kuman. Selanjutnya yaitu gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Gangguan yang terakhir yaitu MAH. MAH merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. Penyebab utama gangguan ini yaitu karena pola makan penderita tidak baik atau tidak teratur, stres, dan lain sebagainya.
Sekian video mengenai sistem pencernaan manusia ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye!